Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah pengajian rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian ilmu fikih. Materi kajian kita masih seputar kitabun nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan harus bagi orang yang merdeka berkawin 4 orang perempuan. Dari baca tuh kan? Ya. Dan bagi sahaya dan yang muba'ad 2 perempuan juga. Bagi kita laki-laki yang merdeka, maksudnya bukan hamba sahaya, ya. Boleh kita bernikah sebanyak 4 orang. 4 orang, ya. 4 orang perempuan. Lebih tidak boleh. Batasnya adalah 4, ya. Itulah yang terdapat dalam surah An-Nisa. Fankihu ma thaba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Maka nikahi olehmu perempuan-perempuan yang baik itu 2, 2, 3, 3, 4, 4. Sebanyak-banyaknya 4, ya. Tidak boleh sampai 5. Tetapi kalau diceraikannya 4 istrinya, diceraikannya 1, habis iddahnya, menikah dia pada perempuan lain, boleh. Pada hakikatnya dia tetap 4 istrinya, ya. Kalau laki-lakinya hamba sahaya, apakah laki-laki itu hamba sahaya yang mencapai martabat muba'ad? Dia hanya boleh menikahi perempuan sebanyak 2, tidak boleh 4. Maka jika lebih dari 4 pada yang merdeka, jika seseorang laki-laki yang merdeka menikahi perempuan lebih dari 4, 1, 2, 3, 4 dipakainya 4 dalam akad semua, menikah dia kali yang kelima, maka yang kelima itu hukumnya tidak sah. Zina hukumnya. Kalau dilangsungkannya dia termasuk zina, ya, tidak sah. Tetapi kalau diceraikannya dulu, sudah diceraikannya, baru dinikahinya yang lain. Tetapi habiskan dulu iddahnya ini. Dia punya istrinya 4, si A, si B, C, si D. Dia mau nikah lagi yang kelima, maka mesti diceraikannya di antara 4 ini. Salah satu ditalaknya. Setelah dia mentalaknya, habis iddahnya, baru boleh dia akad sama perempuan yang kelima. Pada hakikatnya istrinya itu 4. Ditambahnya kelima, tapi ditalaknya yang 4 tadi di antara salah satu. Habis dulu iddah, baru boleh dia menikah kepada yang kelima. Yang dipakai tetap 4, paham ya? Menunggu iddahnya itulah
Makanya laki-laki ini termasuk beriddah. Menunggu selesai habis iddahnya baru dia boleh kepada perempuan yang kelima. Kalau masih beriddah belum boleh. Ya, iddahnya seperti sudah kita jelaskan, ada yang iddah quru namanya, ya. Iddah quru. Iddah quru itu iddah 3 kali suci. Kalau imam kita Muhammad bin Idris bin Abbas Asy-Syafi'i berpendapat bahwa quru pada surah Al-Baqarah 224 itu, quru artinya adalah tuhur, suci. Ya, itu ijtihad Imam Syafi'i. Nu'man bin Sabit Abu Hanifah bahwa yang dimaksud dengan quru itu adalah haid. Surah ke-65 ayat 4. Wallahi ya'isna min nisaikum. Ini betul fa'iddatuhunna. Dan perempuan-perempuan yang tidak lagi membawa haid, yang putus haid mereka. Wallahi ya'isna minal makhidi. Itu dalil Imam Hanafi, ya. Ya, dalilnya adalah haid, bukan tuhur. Imam Syafi'i tuhur, suci, ya. Jadi yang kita pakai adalah mazhab Imam Syafi'i, ya. Ini wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Ya, pahamkan nih ayat ini. Orang enggak ngerti banyak bahwa iddah itu ada 3 kali suci. Di masyarakat kita banyak orang memakai iddah bulan, langsung 3 bulan saja. Itu pun bulannya dipakainya bulan Masehi, Miladiah. Jangan dipakai Miladiah, pakai bulan Hijriah, Qamariyah. Ya, bulannya dipakai bulan Qamariyah, jangan Syamsiah dipakai. Itulah pentingnya sanah itu, lahir itu dipakai sanah itu, ya. Gunanya sanah itu bilangan Hijriah dari Muharram sampai Zulhijjah, gunanya untuk zakat. Jadi kalau zakat itu dihitung dari Muharram, jangan dihitung Januari. Paham ini? Dia pakai bulan Arab, ya. Anak haid 9 tahun takriban, haul zakat, mesti memakai bilangan Qamariyah, jangan pakai Masehi. Itu pentingnya tanggal Arab itu, ya. Jadi kalau sudah ditalaknya salah satu istrinya yang 4, ditunggukan dulu habis iddahnya. Kalau memang istri yang diceraikannya itu membawa haid, maka iddahnya 3 kali suci. Ya, tuhur 3 kali suci. Dalilnya Al-Baqarah 224. Ya, Imam Syafi'i tuhur, Nu'man bin Sabit, Imam Hanafi, pendiri mazhab Hanafiyah, dalilnya surah ke-65, surah At-Talaq ayat 4, ya. Dia memakai haid. Jadi kalau dia memakai suci, lebih cepat habis iddahnya daripada memakai haid, ya, lebih cepat habis iddahnya. Jadi diceraikannya lah istrinya. Di antara yang 4 itu, 1 ceraikannya. Apa iddahnya? Suci umpamanya, sudah suci. 3 kali suci, habis, barulah si laki-laki ini boleh menikahi perempuan yang kelima. Pada hakikatnya, istrinya tetap 4. Mesti ditalaknya 1. Tapi kalau 4 itu dipakainya, 4 itu tidak diceraikannya, ditambahnya yang kelima, maka yang kelima ini tidak sah. Andai kata diteruskannya, maka hukumnya adalah zina. Ya, tak boleh. Kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau Nabi menikah sampai 11 orang itu khasa'is, takhsis, khusus syariat yang ini bagi Nabi 11 orang untuk Nabi, lain tak boleh. Makanya tidak keseluruhan apa yang disampaikan oleh Allah kepada baginda Rasul yang diamalkan oleh umatnya. Ada beberapa hal yang tidak bisa diikuti. Ya, paham kan? Ya, seperti Rasul itu menikah sampai 11. Tapi kalau bapak mau bikin ganti-ganti 200 pun boleh. Nah, tahu 200? Pakai 2 bulan ceng, pakai 3 bulan ceng, pakai 2 tahun tamat, pakai 3 tahun khatam. Nah, itu bisa aja, 21 pun bisa. Tapi tidak ada satu perbuatan yang tidak dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Semua akan ada perhitungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu makanya quru dalam surah Al-Baqarah itu quru lafzul muskil. Lapas yang satu kata kongsi 2 makna. Satu kata kongsi 2 makna. Paham kan? Apa kira-kira bahasa kita? Satu kata 2 makna. Kalau Pinang berapa makna? Pinang itu sebutannya banyak. Pinang bahasa Melayu, Paupalun bahasa Arab, Sapari bahasa India. Bendanya mana? Bendanya satu. Pepaya. Orang kampung apa nyebutnya? Pepaya. Betik. Orang Jawa? Atas. Nah, kan. Satu kata kongsi beberapa makna. Itu namanya lafzul muskil atau lafzul mustarak, ya. Lafzul muskil atau lafzul mustarak. Dalam ilmu usul itu termasuk lapas yang kongsi satu kata 2 makna, ya. Dalam haid ya. Jadi dikira haid itu langsung dikira juga sampai si suami mentolakkan istrinya dalam keadaan haid, ya. Ya. Di dalam fikih kita, mazhab kita Imam Syafi'i, mentolak istri dalam keadaan haid sah talaknya, cuma talaknya talak bid'i. Nama talaknya talak bid'i. Talak terbagi 2, ada talak bid'i, ada talak sunni. Talak sunni itulah yang diingatkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW ketika Nabi mentalak istrinya Hafsah binti Umar. Pernah Rasul itu mentalak istrinya Hafsah binti Umar itu? Jangan bapak sangka Rasul itu tak pernah mentalak istrinya. Pernah. Rasul pernah kencing berdiri, pernah Nabi kencing berdiri. Hadis daripada Imam Tirmizi, hadis hasan sahih itu. Tetapi Rasul itu berdiri karena lututnya sakit. Bukan Rasul itu buat-buat saja karena lututnya sakit. Makanya kencing berdiri hukumnya makruh kalau memang tak ada hajat. Tapi kalau dia sakit tidak makruh, harus. Paham? Cuma di tengah-tengah masyarakat kita, kalau ada imam kencing berdiri, itu zalim, macam dajjal udah. Tapi kalau imam makan duit mekar, yang berdiri tadi makruh, yang makan riba, itu balik-balik kaji kita nih, masyarakat nih kadang. Yang haram tidak dinilai, yang makruh dinilai, salah itu, ya. Al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas, ya. Jadi kalau ditalaknya dia dalam keadaan haid, itu haidnya tak terhitung. Haidnya tak masuk jumlah iddah dia. Tak terbilang haid itu.
lagha, bahasa kita lagha. Talaknya sah, cuman haram. Itu namanya talak bid'ah. Talak bid'ah mentalakkan istri dalam keadaan haid, atau mentalakkan istri sudah digaul ditalak. Itu talak bid'ah, talak yang tidak dicontohkan Nabi. Talak yang dicontohkan Nabi ketika istri itu dalam keadaan suci dan belum dijima. Istri dalam keadaan suci belum dijima. Disitulah waktu mentalak itu. Makanya turun surah At-Talaq itu ayat 1 ketika Nabi mentalak Hafsah binti Umar itu. Ya ayyuhan nabi iza talaqtumul nisa iddatihinna. Wahai Nabi, apabila kau mentolak perempuan istrimu, talaklah pada masa iddahnya. Jadi kapan perempuan itu ditalak oleh suaminya? Dalam masa iddah, dalam keadaan suci pertama, yang kedua belum disetubuhi dia. Kalau dia dalam keadaan suci tapi sudah kita jima dia, boleh jadi kita talak dia dalam keadaan hamil. Mentalak istri dalam keadaan hamil memang tidak hukumnya talak bid'ah, tetapi menyusahkan dia karena orang hamil perlu perawatan. Itulah elok kali tingkah kita nih. Udah hamil awak talak, dulu belum hamil awak pakai. Hati-hatilah bapak ya, tanggung jawab di akhirat nanti ya. Paham nih? Tambah tidak? Satu aja ya. Satu aja. Testing aja Ustaz. Mana nikah testing? Aku coba-coba Ustaz. Kalau cocok lanjut nih. Kalau enggak berhenti. Ini bukan ngetes kupi. Kalau ngetes kupi lah cocok lanjut. Enggak cocok pulangkan ke showroom. Jangan. Ya betul-betul nikah itu. Sah talak. Tapi tak terbilang haid itu lagha. Sia-sia. Cuma masalahnya, apakah suami itu ketika dia mentalak istrinya sempat lagi bertanya, kau haid apa tidak nih? Aku mau menceraikan kau nih. Sempat gitu? Enggak sempat. Namanya orang mentalak itu lagi sedang marah-marah. Mana ada orang mencerai istrinya lagi makan di bambungu? Ada aja bapak belah. Lagi makan bakso berdua. Kutalakkan kau satu. Mana? Gak mau. Tapi kalau lagi berantem, itulah baru. Belanja gak ada. Ya pak? Betul kan? Istri tak kemana-mana, baru datang talak. Jadi talak lagi marah, itu sah. Kecuali marahnya dapat menghilangkan akal. Ittafaqul ulama at-talaqu ghadban. Sepakat ulama mengatakan sah talak dalam keadaan marah. Sekalipun dia mendakwa dirinya dalam keadaan marah yang berpanjangan, sah. Ittafaqul ulama, ittifaq ulama. Kecuali marahnya itu dapat menghilangkan akal sehat. Kalau awak letak di 100 tak nampaknya, berarti betul-betul hilang akal itu. Tapi kok lagi marah awak letak di 100, duit tu kata berarti. Sekarang banyak nih masyarakat nih kadang. Kenapa kok talak? Pitam pak, pitam. Apa pitam? Oleh talak 3 baru datang pitam. Itu tak terhitung pak ya. Haidnya tak terhitung, suci. Umpama ditalak suaminya lah istrinya dalam keadaan suci. Besok haid, sudah terhitung 1 kali suci. Haidnya berapa? Bikinlah 7 hari haidnya yang sederhana. Habis selesai haid, datang sucinya 2. Habis suci, haid lagi. Habis haid 7 hari, masuk suci, masuk haid berikutnya, habis iddah. Makanya kalau iddah quru tidak sampai 3 bulan, sekitar 2 bulan lebih aja. Iddah quru. Itu kalau perempuannya bijak.
Kalau istrinya bijak, kalau datang nanti suaminya mau merujuk dia, sedangkan dia sudah 3 kali suci, jangan kasih masuk lagi dia. Ini kadang istrinya nggak tahu, ditunggu 3 bulan. Padahal dia membawa haid, ditunggunya 3 bulan. Iddah sudah habis, rujuk tidak sah. Menikah lagi dia. Kalau sudah habis iddah mesti menikah kembali. Ini yang banyak nih terjadi. Udah 3 kali suci, datang suaminya. Dek, abang merujuk kau dek ya, ke dalam ikatan nikahku. Gak bisa bang. Aku sudah habis iddah kepada kau. Aku udah 3 kali suci bang. Selamat tinggal bang, goodbye. Pergi. Nah, gitu. Ini tidak. Tunggunya juga. Banyak nih masyarakat kena nih ya. 3 bulan Masehi dipakainya. Kalau 3 bulan Masehi, bisa saja harinya itu 92 hari. Bisa kan? 30, 31. Bisa? Kalau dia Komariah, 29, 30. Pada 3 bulan Masehi terakhir, berarti sudah 92 hari. Dirujuknya pada hari ke-92, tak sah rujuknya. Apa sebab tidak sah? Karena iddah sudah habis. Karena bilangannya adalah Komariah. Kita tak paham, tak tahu. Pakai juga bulan Februari, pakai juga Maret, April. Dirujuknya tanpa nikah, zina. Jelas. Zina seperti ini kena. Surah 24 ayat 2. Az-zaniyatu wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kena dia nih. Tapi kalau bersetubuh belum rujuk, belum sampai had zina. Tapi kalau tidak nikah lagi, sampai pada had zina. 100 cambuk kalau lajang, kalau rumah tangga, rajam. Dirajam dia. Sampai meninggal dunia. Takut? Pas ngaji. Yang ngaji tak takut lagi dia. Nah, tadi kalau bapak ini tadi tanyanya pas lagi haid ya. Pas lagi haid ditalak. Besok pagi suci. Yang 1 hari semalam tak masuk. Atau memang dia baru haid, ditalak suaminya. 7 hari baru suci. Ini 7 hari laghah. Sia-sia. Tak terhitung. Masuk suci 1. Apakah di haid ditalak atau lagi suci? Kalau lagi suci ditalak, masuk haid 1 kali suci. Masuk suci lagi 2. Masuk haidnya, masuk suci yang ketiga, datang haidnya berikut habis. Iya, mendapatkan haid yang berikutnya supaya sempurna 3 kali sucinya. Bukan asalkan dapat suci yang ketiga langsung habis, enggak. Penuhi sucinya dulu baru mendapatkan haidnya habis 3 kali suci. Hah? Iya. Habis saja. Makanya sebanyak-banyak suci 15 hari. Sebanyak-banyak suci 15 hari, sebanyak-banyak haid 15 hari. Tidak ada haid itu 16. Asalkan masuk dia 16 istihadhah. Asalkan kurang 24 jam istihadhah. Itu aja rumus istihadhah, itu aja rumusnya. Lebih dari 15 istihadhah, kurang 24 jam istihadhah. Darah penyakit. Jadi sebanyak-banyak suci 15 hari 15 malam. Jadi sabarlah kan. Kalau dibilangnya, bang merah bang, kata dah. Jangan macam-macam apa lagi jalur, tahu buka jalur? Tahu jalur? Buka jalur itu kan merendeng aja gini, rendeng. Lampu merah gini. Jangan ya. Haram mensetubuhi istri dalam keadaan haid ya, tak boleh ya. Orang dulu memang begitu pula. Nunggu suci perempuan itu baru acara nikah. Awak tidak. Nengok tanggal muda.
Alih pas nikah dia pun haid 15 hari pula. Rasakan lawak tu nunggu. Itu makanya dulu namanya walimatul dukhul. Walimahnya tu sudah dukhul dulu, besok baru pesta. Sekarang tidak, belum tentu dapat pesta pula. Nasib lah udah apa lagi, nasib badan lah. Makanya dalam fikih munakahat namanya walimatul dukhul. Walimatul dukhul itu udah bersetubuh baru besok kenduri. Awak tidak kenduri Sabtu, malam Minggu, setubuhnya belum tentu. Tahiyat. Kalau haid, pantas waktu masam nak pergi kerja, pergi kerja. Dulu kan gembira, siap dia bersetubuh, besok dipotong kambing, dipanggil orang, senyum aja pengantin tu. Kenapa? Udah mendapatkan madunya masing-masing. Itu nih. Itu namanya walimatul dukhul. Kalau walimatul urus, inilah yang kita buat nih. Ada urus. Sunnah sembahyang 2 rakaat setelah akad nikah. Dulu dibikin. Nggak ada. Apa bikin? Aja. Habis ijab qabul, sunnah. Usolli sunatal arushi raka'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sembahyang sunnah 2 rakaat setelah nikah karena Allah Ta'ala. Sunnah tu. Yang belum bikin nikah lagi? Enggak, jangan ya. Itu sunnahnya tu waktu selesai akad. Sekarang tak laku lagi, dah lama kali udah. Kecuali yang ulangan lah, yang ulangan ya. Usolli sunatal arushi ya. Banyak yang lupa tu Pak, asyik ingat bersanding aja kapan sembayangnya. Usolli sunatal arushi. Sekarang mau dibikin lagi Bapak? Jangan. Kalau dibikin lagi berarti nikah balik. Tak usah. Ini yang lajang-lajang nih ya, nanti bikin ya, remaja. Itu penting tuh ya Pak ya, pahamkan betul nih. Kita nih sebagai suami nih harus mahir tuh, harus mahir ya. Bukan saya tak mau ditanya, boleh aja ya nggak apa-apa. Kalau Bapak mau nelpon saya, WA saya, tak apa-apa. Tapi tanggung pulsa. Nah, cuma kalau lambat saya jawab, maklumlah, namanya ngajar kan. Tanya nggak apa-apa ya. Tapi saya yakin kali lah, udah lama kita ngaji nih, dapat lah tuh ya. Berapa tahun lah ngaji di masjid nih? Saya rasa udah ada 12 tahun nih, lama sudah di masjid nih. Dari masjid mula-mula dibangun dulu nih ya, mulai ngaji. Pokoknya dah alim lah udah yakin lah saya dah bisa lah udah dibawa ke tengah bisa lah. Bawa ke pinggir aja hanyut, aku lagi bawa ke tengah. Yang pakai kitab lah Ustaz. Kadang-kadang lebih tajam yang tak berkitab nih, karena dia luar kepala. Tak masuk terus di luar semua. Masuk, mudah-mudahan masuk ya. Pokoknya mau ngaji itu istighfar awal dulu. Astagfirullahaladzim. Sebab begini, ilmu itu baru masuk kalau memang hatinya sunyi dari dosa. Itu makanya diistighfarkan dia supaya masuk ilmu pengetahuan ya. Sakautu ila waqi' su'ahibzi. Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya Al-Waqi' bin Jarrah. Guru Imam Syafi'i berada di Irak, Basrah. Namanya Al-Waqi'. Kalau di Madinah Imam Malik gurunya, banyak lagi gurunya itu ya. Kata Imam Syafi'i, sakautu ila Waqi' su'ahibzi. Wahai guru, buruk kali hafalanku ini. Fa akhbarani fa arsadani. Dia menghabarkan kepadaku dan menunjukkan kepadaku. Apa kata gurunya? Litarkil ma'asi. Tinggalkan olehmu maksiat. Bi annal ilman nurun. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. La yahdi lil ma'asi. Maka ilmu itu tidak masuk ke dalam dada yang penuh dengan maksiat dan dosa. Jadi kita mau ngaji istighfar dulu ya.
supaya masuk ilmu. Kalau mau makannya istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh juga istighfar makan itu boleh juga. Hah? Itu masuk waktu tuh. Besok deh. Pas deh. Adalah tak baca kita udah deh segitu aja dulu. Tapi dapat masalah indah ya. Nah, jadilah. Akan datang wallahu a'lamu bishawab ya. Tak jalan aja. Dan apabila disalah aja lah ya akan datang ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal inayah wal taufiq wal hidayah wal istiqamah alaina ala hadhihi al jamaah wa ala muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak.